Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukron Prasetya. Saya dari golongan 32, kelompok 11 dengan NDH 15. Instansi pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan jabatan ahli pertama apoteker serta pembimbing saya Bapak Dr. Nandos Saipur Rahman, Magister Pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan terkait identifikasi isu. Hasil dari identifikasi isu yang ada di tempat kerja saya dapatkan 5 poin yang bisa diangkat terkait isunya, yaitu yang pertama, kurang optimalnya pelayanan kefarmasian terkait pemberian informasi obat kepada pasien rawat jalan. Poin kedua, belum adanya penandaan penyimpanan obat hack alert medicine. Yang poin ketiga, belum optimalnya kegiatan telaah resep saat pelayanan informasi obat kepada pasien. Dan yang keempat, yaitu kurang optimalnya pencatatan keluar masuknya obat pada resep harian di kartu stok. Dan selanjutnya, yang poin 5, yaitu kurang optimalnya penyimpanan obat di gudang farmasi. Setelah saya melakukan penentuan isu, selanjutnya saya melakukan skala prioritas dengan menggunakan analisis APKL, yaitu aktual, problematik, khalayak, dan layak. Dari 5 isu yang saya angkat, didapatkan nilai tertinggi, yaitu pada poin pertama, kurang optimalnya pelayanan kefarmasian terkait pemberian informasi obat kepada pasien rawat jalan, dengan jumlah sebanyak 19, disusul poin ketiga dengan jumlah 17, poin kedua dengan jumlah 15, serta poin 4 dan 5 sama-sama dengan 13. Setelah melakukan analisis menggunakan APKL, selanjutnya kita melakukan penentuan isu prioritas dengan menggunakan analisis USG, yaitu urgensi, seriously, dan growth. Dari hasil 5 isu, kami minimalkan menjadi 3 isu. Dari hasil ini didapatkan poin pertama, mendapatkan jumlah 14 dengan judul yaitu kurang optimalnya pelayanan kefarmasian terkait pemberian informasi obat kepada pasien rawat jalan. Poin 5 dikatakan sangat mendesak, untuk poin 4 dikatakan mendesak, dan poin ketiga cukup mendesak, serta nomor 2 kurang mendesak, dan nomor 1-nya tidak mendesak. Selanjutnya kita akan melakukan analisis isu menggunakan pendekatan fishbone, di mana pendekatan fishbone ini digunakan untuk pendekatan struktur yang memungkinkan dilakukan analisis terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah atau ketidaksesuaian dan kesenjangan yang ada. Sehingga dari isu ini kami mendapatkan yaitu kurang optimalnya pelayanan kefarmasian terkait pemberian informasi obat kepada pasien rawat jalan. Terkait permasalahannya yaitu yang pertama dari manusianya. Di sini sumber daya manusianya sangat minim karena hanya ada 1 tenaga teknik kefarmasian sebelum saya ada. Selanjutnya dari metode, SOP belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya dari materi, di sini ada screening resep tidak lengkap sehingga bisa menyebabkan kesalahan terkait tentang administrasi, farmaseutik maupun dari klinisnya. Selanjutnya ada etiket tidak lengkap, dan di sini kurangnya media informasi terkait penjelasan obat ya, sehingga masyarakat masih bingung terkadang terkait tentang obat. Terus dari mesin sendiri, di sini kurangnya literatur kefarmasian. Maka dengan ini kami memberikan judul yaitu kurang optimalnya pelayanan kefarmasian terkait pemberian informasi obat kepada pasien rawat jalan. Selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan SWOT, yaitu yang pertama terdiri dari strength atau kekuatan. Kekuatan di tempat kerja saya yaitu adanya SDM berupa apoteker dan tenaga teknik kefarmasian untuk sekarang, terus memiliki SDM yang kompeten. Untuk weakness-nya atau kelemahannya, kurangnya media informasi mengenai obat kepada pasien yang ada di tempat kerja, kurangnya literatur, tidak lengkapnya informasi pada etiket, dan tidak lengkapnya informasi pada resep terkait pengecekan kesesuaian administrasi, farmaseutik dan klinis atau screening resep. Hal ini bisa menyebabkan kesalahan terkait pemberian obat kepada pasien.
Terus opportunitiesnya, peluangnya yaitu kita bisa mengikuti pelatihan dan kegiatan yang bersifat meningkatkan pelayanan. Selanjutnya melakukan studi banding ke puskesmas yang sudah sesuai dengan standar yang ada. Selanjutnya karena banyaknya pasien yang berusia lanjut, hal ini kita harus bisa meningkatkan pelayanan informasi obat yang ada. Selanjutnya terkait threats atau ancaman, pemberian informasi obat yang kurang optimal atau bahkan tidak terlaksana. Hal ini bisa menyebabkan kesalahan terkait tentang pemberian obat, baik itu bisa menyebabkan overdosis, underdosis, atau efek samping, dan bahkan hal ini bisa menyebabkan sampai kematian. Selanjutnya kita melakukan penyelesaian alternatif isu, di mana di sini untuk perbaikannya itu pertamanya kurangnya SDM, SOP belum sepenuhnya sesuai, terus etika tidak lengkap, lembar screening resep kurang lengkap, media informasi obat yang belum memadai. Sehingga dari alternatif penyelesaian tersebut kita melakukan yang pertama, kita melakukan konsultasi kepada rekan kerja atau dokter ya terkait perubahan resep yang ada karena kita akan mengubah screening. Terus yang kedua akan melakukan penyampaian terkait perbaikan kepada kepala puskesmas. Selanjutnya bersama-sama rekan kerja melakukan kegiatan yang sudah diperbaiki, yang sudah di ACC ya. Selanjutnya hasil yang diharapkan, kita diharapkan bisa memiliki SOP yang jelas dan sesuai. Terus yang kedua kita harus memiliki etiket serta screening resep yang jelas. Terus yang ketiga kita memiliki media informasi terkait obat agar didapatkan pemahaman mengenai penggunaan obat yang rasional. Pihak terkait ada kepala puskesmas, dokter, tenaga teknik farmasian, apoteker, serta tenaga lainnya. Sekian presentasi saya, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.